Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira, NIM 20140140009 kelas A1 PGSD dari Universitas Islam Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendidikan di masa pandemi COVID-19, di mana dunia pendidikan terdapat imbas besar di masa pandemi pada saat ini. Sekolah tetap buka langsung pun belum diperbolehkan karena kita harus terus memutus mata rantai virus COVID-19 pada saat ini, di mana pada slide yang saya jelaskan, di mana sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru, dosen, atau mahasiswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet, di mana pembelajaran daring menjadi solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah, di mana guna memutus mata rantai virus COVID-19 pada saat ini. Psikologi juga menjadi pertimbangan dipilihnya pembelajaran daring pada saat ini, di mana terdapat aplikasi pembelajaran daring yang dapat digunakan, yaitu pertama Google Meet, Classroom, email, WA, bahkan Zoom meeting atau media pembelajaran lainnya, di mana dalam proses pembelajaran daring ada beberapa kesulitan yang dihadapi siswa atau mahasiswa, antara lain yang pertama sistem jaringan internet yang tidak stabil, di mana sistem pembelajaran daring dapat berjalan efektif jika jaringan internetnya bagus. Sebaliknya, jika internetnya buruk atau jelek, otomatis kegiatan proses belajar online pasti terhambat. Yang kedua, kuota internet terbatas, di mana orang tua terkena dampak COVID-19 pada saat ini pasti, di mana mereka akan kesulitan untuk membeli kuota internet, terutama orang lain atau orang tua yang secara ekonomi memang tidak memadai. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar tidak efektif, di mana berkurangnya jam pelajaran, di mana di samping kesulitan harus dihadapi mahasiswa saat belajar daring. Yang pertama, adapun keuntungan atau kelebihan pembelajaran daring, yaitu yang pertama yang dapat diakses dengan mudah, cukup menggunakan HP atau perangkat teknologi lain seperti laptop yang terhubung dengan internet. Anda sudah bisa mengakses materi yang ingin dipelajari. Yang kedua, waktu belajar yang fleksibel, di mana pembelajaran berbasis digital atau e-learning dapat menjadi solusi bagi orang-orang yang memiliki waktu belajar yang kurang, di mana waktu belajar dapat dilakukan kapan saja tanpa terikat dengan jam pelajaran. Di mana ketiga, mendapatkan wawasan yang luas, di mana dengan menerapkan e-learning tentunya Anda menemukan banyak hal yang belum Anda ketahui, di mana berikut ini ada tips agar mahasiswa atau siswa dapat belajar daring dengan efektif. Yang pertama, komunikasi antar tenaga. Pengajar dan mahasiswa harus berjalan baik pada saat melakukan video call, Zoom, bahkan media lainnya. Yang kedua, aktif dalam berdiskusi, di mana baik dengan tenaga pengajar atau teman-teman. Yang ketiga, manajemen waktu bagi para mahasiswa itu penting, seperti belajar di rumah. Pastikan mahasiswa membuat catatan materi apa saja dan tugas yang sudah diselesaikan, bahkan tugas yang harus diselesaikan pada tepat waktunya. Keempat, jangan lupa tetap bersosialisasi dengan orang lain, walaupun hanya menggunakan sosial media. Tetaplah bersosialisasi dengan orang lain, di mana di slide berikutnya yang akan saya jelaskan, yaitu di mana tantangan dalam dunia pendidikan di masa COVID-19 pada saat ini, yaitu yang pertama guru, kedua anak,
ketiga orang tua, keempat pemerintah, di mana terdapat peran guru, yaitu dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran secara daring, sehingga anak-anak tidak jenuh dalam menerima pembelajaran tersebut. Kedua, peran mahasiswa dituntut untuk selalu mengikuti pembelajaran daring serta menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru atau dosen, dan anak juga harus belajar virtual, di mana dialog interaktif antara dosen dan mahasiswa tidak semudah kalau tatap muka, sehingga tingkat pemahaman anak atas materi yang diberikan tentulah berbeda-beda. Banyak yang tingkat pemahamannya kurang karena tidak sungguh dalam proses pembelajaran, di mana peran orang tua Peran orang tua sangat diperlukan oleh anak, terutama pada anak-anak tingkat SD, di mana orang tua dituntut untuk dapat menjelaskan apa yang dijelaskan oleh pengajar dan dapat membantu mengerjakan tugas pekerjaan rumah anak. Peran penting orang tua lainnya yaitu sangat penting memberikan fasilitas seperti handphone, laptop, internet, kuota internet, dan bahan-bahan yang menunjang pekerjaan rumah anaknya, di mana juga penting dalam peran pemerintah, di mana peran pemerintah sangat penting dalam memberikan kualitas pendidikan kepada anak bangsa, karena pendidikan adalah kunci dari keberhasilan sumber daya manusia suatu negara. Di tangan anak-anaklah ke depannya kita bisa menjadi maju, di mana peran pemerintah di sini bagaimana dapat memberikan handphone ataupun laptop kepada anak-anak yang orang tuanya kurang mampu, bahkan memberikan kuota kepada anak sekolah, mahasiswa, dan memberikan dana lebih untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Bahkan bagi keluarga yang kurang mampu akibat orang tuanya dirumahkan dan terjadi pemutusan kerja. Baik, demikianlah pemaparan materi tentang pendidikan di masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Semoga pandemi COVID-19 pada saat ini segera berlalu dan masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara tanah air dapat berjalan kembali secara normal dalam segala bidang. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.